Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama untuk merenungkan satu firman Tuhan. Sebetulnya firman Tuhan ini sangat mendasar, yang saya kira ini kalau di buku saya ada di kelompok DK atau dasar-dasar kekristenan. Terkadang buat kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, dasar kekristenan kurang mau lagi dipelajari karena terlalu sederhana. Saya akui betul, ayatnya ya itu-itu juga. Namun kalau kita tidak memaknai dengan benar sehingga dasar itu menjadi rapuh. Kitab Pemazmur berkata di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, apabila dasar-dasar orang benar dihancurkan, apa yang dapat diperbuat. Nah itu dia. Jadi kitab Pemazmur juga berkata, apabila dasar-dasarmu dihancurkan, apa yang dapat diperbuat. Sebetulnya setan tidak mau terlalu berurusan dengan apa yang kita buat, karena dia tahu Anda sedang nyaman menikmati yang Anda buat, ya. Mungkin Anda kita pandai berkhotbah, kita pandai melayani, kita pandai memberikan persembahan. Tuhan tidak mau berurusan dengan itu, bahkan setan tidak mau berurusan dengan itu, bahkan dia akan terus dorong kita. Tetapi setan dia akan masuk ke wilayah yang terkadang kita kurang perhatikan, yaitu dasar kekristenan. Nah hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk menyimak sama-sama. Beberapa waktu yang lalu saat saya berdoa, Tuhan mau bicara apa, ini yang keluar. Rupanya dari ini juga ada beberapa bagian yang kadangkala kalau ditanya sulit tuh menjawab secara tepat dan benar. Ya, kalau jawaban tidak tepat dan tidak benar, maka kekuatan hidupnya agak lemah sekali. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Nah ini pasti Bapak Ibu seringkali dengar ya. Dan bahkan seringkali baca sehingga kita ya menikmatinya biasa-biasa saja. Ya itu hanya dugaan saya, harapan saya tidak seperti itu. Beberapa ayat saya akan baca sebagai pendahuluan. Alkitab berkata seperti berikut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apa maksudnya Bapak Ibu ayat ini? Nah ayat yang seringkali kita dengungkan dan kita ucapkan adalah soal keselamatan. Tahukah Bapak Ibu, apa sih sesungguhnya yang disebut keselamatan itu? Kalau saya tanya demikian, jawaban yang paling sederhana, nanti saya kalau mati pasti masuk surga. Bukankah itu? Yang dimengerti sampai hari ini. Apakah betul bahwa kata keselamatan itu hanya sekadar bawa kita ke surga? Kalau memang itu menjadi hal yang betul dan benar, absolut, sesungguhnya ya orang yang percaya Yesus dan dia pasti masuk surga terhadap namanya kematian, nggak ada lagi rasa takut. Ya Pak ya? Seumpamanya saya berikan contoh. Bapak Ibu mau ke Jepang. Dan Bapak Ibu sudah dapat visa dan tiket sudah di tangan. Jadi kepastian ada pesawat yang akan menghantar kita ke Jepang. Dan kita sudah dipromosikan tentang apa yang sedang ada di Jepang. Apalagi kalau bulan Maret dan bulan April, yaitu paling indah. Katanya lagi musim sakura, bunganya indah, suasananya juga enak, jalan juga enak. Dan umumnya barang-barangnya obral besar, diskon-diskon besar-besaran. Nah kalau itu yang kita dengar, tiket sudah punya, visa sudah ada. Dan pada saat kita diminta tinggal mungkin 1 jam lagi pesawat akan membawa kita ke sana. Apa yang dirasakan di hati Bapak Ibu? Halo? Jawabannya apa? Pastilah senang. Ya Pak ya? Karena memang tujuannya udah ketahuan, ada tiket. Kendati pun belum pasti sampai ya, karena yang naik pesawat toh, betul nggak? Yang membawa kita. Tapi ada rasa sukacita. Nah, dari perumpamaan itu
keluar dari pemikiran itu, saya mau ajak kita untuk berpikir tentang soal kata keselamatan dan surga. Satu hari saya ketemu dengan seorang bapak, udah senior banget, ada di Malaysia situ, dan dia seorang pejabat sebetulnya, tetapi dia melayani Tuhan, ya, suka bawa pendeta, buat acara-acara yang bersifat spiritual, rohani lah. Nah, saya tidak tahu sih sebetulnya keadaan fisiknya, tapi sekali waktu saya lagi pergi ke Malaysia, ke Kuching situ, saya tidak pernah kontak dia, tapi tiba-tiba waktu saya lagi di rumah sakit, karena Nyak mau check up, biasa tiap tahun dia check up itu. Saya ketemu dia di situ, dia bilang sama saya, pastor, kenapa Anda datang ke sini tidak kontak saya? Saya bilang, ya saya sebentar aja. Tidak boleh. Lain kali kalau kamu tidak kontak saya, tidak boleh datang ke Malaysia. Cerita gitu, karena dia tuh sama saya agak akrab banget gitu. Jadi lalu dia bilang, oke, sekarang saya tidak bisa lepaskan kamu pulang tanpa kamu harus berkunjung ke rumah saya. Jadi dia bilang, nanti sore saya jemput kamu dan kita pergi makan sama keluarga. Ya oke, karena sudah ketemu kan. Nah, singkat cerita, sampailah kepada cerita tentang surga dan keselamatan. Dan orang yang percaya Yesus semua percaya bahwa dia sudah selamat. Ya Pak ya? Saya mau tanya, seberapa Bapak Ibu yang hadir di tempat ini percaya sudah selamat? Nggak berani angkat tangan, jadi nggak percaya. Loh tiba-tiba Hamas punya rudal nyasar ke sini gimana? Selesai itu barang. Hampir 2000 sekian ya. 2000 berapa, saya juga gak ikutin, tapi saya tahu itu ribuan tuh, tiba-tiba selesai itu. Itu kemana perginya kalau gak yakin? Betul gak? Berapa yang yakin bahwa dia sudah selamat? Gak yakin repot ya. Saya tidak mengatakan kalau yakin langsung pergi, enggak ya, takut dijebak lagi gitu. Betul gak? Takut dijebak. Tapi kadang-kadang kita bilang, seberapa Bapak Ibu yakin bahwa mati masuk surga? Ya, kekristenan kadang-kadang cuma dimotivasi supaya keyakinan mati masuk surga. Tapi sesungguhnya dalam hatinya ada satu bagian membuat dia belum yakin. Hanya keyakinan itu sifatnya rohani aja, spiritual. Tidak secara kebenaran yang sifatnya tumbuh keimanan. Nah, seperti bapak yang satu ini yang saya temukan, dia jenderal. Dan ketika dia bicara soal keselamatan surga, buat dia masih takut. Sehingga singkat cerita ya kita sharing tentang soal surga, soal kematian, soal keselamatan. Di situ saya lihat tiba-tiba wajahnya berubah, langsung dia bilang, "Pastor, bisa nggak saya minta waktu buat Anda, kita keliling semenanjung Malaysia buat seminar ini?" Kenapa? Ada terlalu banyak orang tidak mengerti yang satu ini. Ini menurut dia. Memang kita waktu itu sempat buat suatu waktu untuk mau ada KKR dan seminar. Tapi ya boleh kata beberapa waktu kemudian Tuhan berkehendak lain, memang dia dipanggil Tuhan. Rupanya waktu itu ketemu saya, dia sudah dihinggapi penyakit kanker yang stadiumnya sudah tinggi. Maka dia ketakutan karena kematian sudah pasti terjadi ya karena penyakit itu. Dan dia ketakutan bisa gak sampai ke surga. Setelah saya sharing sama dia, lalu dia borong satu buku saya, yaitu Hidup Karena Kasih Karunia. Waktu itu kan pas lagi launching buku itu, dia beli banyak sekali. Aku mau bagi-bagikan ke kawan-kawan pendeta. Dia tidak bicara tentang jemaat, kawan-kawan pendeta, supaya kabarkan ini tentang soal yang namanya keselamatan. Nah, kembali lagi kepada apa yang telah kita baca. Alkitab katakan bahwa kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, kata itu bukan usahamu dan itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Kita tidak usah terlalu bahas terlalu panjang. Itu dikatakan kasih karunia. Kata kasih karunia sesuatu yang diberi secara gratis, selesai. Nah, berarti kata kasih karunia ini
adalah rujukannya kepada pribadi yang punya otoritas. Kalau saya mulai menggunakan bahasa yang biar Bapak Ibu bisa mengerti, kata kasih karunia ini adalah merujuk kepada Allah Bapa. Begitu besar kasih Bapa akan bumi ini, akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Berarti Bapa dan anak adalah satu kesatuan dan diwujudkan dalam sebuah pengertian disebut kasih karunia. Dengan kata lain supaya lebih mudah dimengerti, oleh karena Bapa yang kita sebut kasih karunia, pekerjaannya. Nah, kasih karunia adalah kata ganti pribadi sang otoritas. Kerjaannya adalah keselamatan. Jadi keselamatan itu hasil kerjaan kasih karunia. Tapi ada satu anak kalimat. Jadi anak kalimat pertama kasih karunia merujuk kepada Bapa, keselamatan ya merujuk kepada pekerjaannya. Kalau penerbangan ya kasih karunia itu adalah perusahaan penerbangan ya pesawatnya atau pesawatnya. Kalau kasih karunia adalah penerbangannya. Penerbangannya kemana? Tujuannya, ya bilanglah ke Jakarta. Penerbangannya tujuannya ke Jakarta. Itulah yang dikatakan keselamatan. Jadi kalau kita sebagai penumpang, tentu dua hal ini bukan milik kita. Kasih karunia bukan milik kita. Pekerjaan juga bukan milik kita karena kerja. Tetapi yang menjadi kalau kita sebagai penumpang ya, yang Anda dan saya harus miliki apa? Tiket. Berarti kalau dalam merujuk ke ini adalah iman. Kasih karunia adalah Bapa, keselamatan adalah pekerjaannya. Untuk mendapatkan kasih karunia sehingga bisa diselamatkan adalah iman. Bilang sama sampingnya, iman. Nah, nanti dulu ya. Jadi kita akan bahas 3 hal. Tadi saya sudah jelaskan tentang kasih karunia adalah Bapa. Kita tidak perlu cerita. Tentang keselamatan. Lalu apa sih keselamatan itu menurut Bapak, Ibu, dan kita semua? Apakah kata keselamatan itu hanya kita ke sorga? Maka kalau kita hanya memaham kata keselamatan itu, kita mati masuk surga, kapan masuk surganya? Kapan kita mati? Kan tidak tahu juga. Karena kita ini jalannya waktu, lama-lama bisa lupa loh. Lupa bahwa dia akan mati juga. Ya Pak ya? Ada satu band saya tidak sebut namanya. Kalau saja aku tahu kapan aku mati, maka sekarang aku akan lebih siap beribadah. Katanya kan gitu. Maka namanya diganti karena tiap kali nyanyi lagu ini seringkali terjadi kecelakaan. Konon katanya begitu, saya nggak tahu band mana ya, tapi tidak usah. Tapi memang itu ada. Dia ada lagunya seperti itu. Kalau saja kita tahu kapan kita mau mati Pak Bu, biasanya kita lebih rajin beribadah. Ya Pak ya? Coba ya, kalau kita divonis ada penyakit yang tanda petik sudah tidak ada lagi, no hope, tidak ada harapan. Waduh rajin tuh, pendeta manapun diundang ke rumah, doa. Karena saya pernah jumpai seorang jemaat, saya tidak sebut namanya, waktu itu juga divonis penyakit kanker, stadiumnya 4. Rajin dia ke gereja. Semua ibadah dia ikuti. Ibadah doa malam, doa subuh, doa puasa, doa pengerja. Hanya doa ibu karena dia pria, dia doa ibu yang nggak datang dia. Semua doa dia rajin. Bahkan tiap minggu kalau 3 kali, 3-tiganya dia datang. Betul sih dengan sikap seperti itu akhirnya memang dia sembuh. Oleh karena cara dia menyikapi Tuhan. Dia rajin akhirnya dia sembuh karena Tuhan. Ya, kayak waktu ada kita doa apa saya lupa waktu itu. Tiba-tiba ada satu jemaat tangannya meleleh minyaknya. Meleleh, saya bilang kamu tumpangkan tangan ke orang satu ini. Ya karena itu meleleh, Tuhan katakan minyak ini untuk mengurapi dia. Jadi dia tidak pakai minyak tapi tiba-tiba tangannya keluar minyak. Dan ini udah kejadian ya. Lalu tumpangin dia, nggak lama kemudian memang sembuh.
Tapi yang jadi masalah begitu sembuh lupa. Ibadah seperti itu nggak pernah ada lagi. Nah, itu penyakit manusia tuh, ya kan? Penyakit manusia. Lalu akhirnya gimana orang satu ini? Ya udah saya cerita ya, nanti pada ketahuan lagi ya. Ujung-ujungnya pasti bahagia gitu aja. Kenapa? Pasti masuk surga. Karena percaya Yesus. Tapi sebetulnya saya mau ajak Bapak Ibu untuk menghargai yang namanya keselamatan ini dan ada tanggung jawab kita untuk keselamatan ini, ya. Keluar dari pemikiran itu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat ke Alkitab, bukan karena tafsiran saya, tapi simple saja apa sih kata Alkitab tentang kata keselamatan itu sendiri. Tadi kita baca Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan sampai 9. Memperlihatkan kepada kita tentang bahwa keselamatan itu karena kasih karunia oleh iman kita, itu perbuatan kita. Jadi keselamatan pekerjaan Tuhan, iman itu pekerjaan kita. Pilihan Anda dan saya. Kalau kita tidak bekerja sesuatu, ya tidak dapat juga. Kendati pun memang keselamatan itu adalah bonus, bukan hasil kerjaan kita. Penerbangan ke Jakarta bukan usaha Anda. Itu dari perusahaan penerbangan. Ya, istilahnya itu kita tidak usah buat apa, kita nggak usah beli pesawat. Tapi untuk naik perlu beli tiket. Nah, itu usaha Anda dan saya. Ya, sama toh. Kasih karunia diselamatkan oleh iman, berarti harus ada imannya. Kalau nggak ada iman, selamat nggak? Walaupun ada kasih karunia, enggak juga. Nah, sekarang kita akan baca beberapa ayat sebelumnya. Ya, sebelumnya itu berarti kita mulai dari pasal yang sama juga, tapi ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya saya mulai baca dari ayat keempat. Ini membuka cara kita melihat tentang kata keselamatan itu sendiri, Bapak Ibu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita. Nah, ini tentunya mengingatkan kita tentang betapa besar. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Gak tahu salah gak? Supaya kita lah ya, kalau aku aja tidak binasa. Kayaknya lagu ini buat saya agak familiar karena dulu saya di Jakarta, tugas saya di penghiburan masalahnya. Pokoknya kalau bagian penghiburan ada kematian, saya yang mimpin gitu. Ya, lagu ini sering nyanyi gitu. Ya, yang mati udah nggak bisa dengar. Ya, nah, jadi ini ada hubungan dengan ayat itu. Lalu ayat kelima dikatakan, ya, dikatakan dilimpahkannya kepada kita. Langsung kita lompat ke ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Artinya kasih karunia itu apa? Menghidupkan. Ya, ini dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Masih ada ayat berikutnya sih. Tapi dari sini mari kita coba renung pelan-pelan. Kata keselamatan korelasinya ke apa? Hidup. Kenapa perlu hidup? Karena oleh pelanggaran mati. Maka itu Bapak Ibu rajin-rajin baca kitab Kejadian. Baru bisa mengerti tentang kekristenan. Kalau hari ini kita bisa beribadah, mengalami kasih Tuhan, itu semata-mata karena kasih karunia. Nah, kasih karunia itu rujukannya adalah betapa besar. Jadi kasih Allah anaknya yang dikorbankan, bayar pelanggaran di Taman Eden oleh si Hawa. Karena Hawa nafsu mau jadi seperti Bapa. Halo, nafsu. Ini bahasa saya. Hawa karena ego pengen jadi seperti Allah. Dan itulah pelanggaran. Kalau kita baca Alkitab,
ada ayat mengatakan barang siapa yang makan buah ini maka dia akan mati. Kalau saja Adam dan Hawa nggak makan buah itu, kita nggak perlu ibadah model begitu. Kenapa? Karena kita sudah bersama dengan Allah sepanjang masa. Karena kita hidup dalam hadiratnya. Itulah sebabnya manusia sejak semula karena pelanggaran telah mati. Datanglah Sang Ilahi memberikan sebuah tebusan. Namanya Yesus Kristus. Karena itu ada ayat berkata, dia datang supaya kamu mempunyai apa? Hidup. Enggak supaya kamu mempunyai keselamatan. Lalu apa bedanya antara hidup dan keselamatan? Tujuan Allah adalah menghidupkan kembali rencana Dia, maka engkau sudah selamat. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup? Nah itu aja, itu pertanyaannya. Ya pasti orang Kristen kata, aku udah hidup. Nah nanti ada lagi, kalau hidup tanda-tandanya apa? Bukan saja sekedar hidup dikatakan apa? Dan mempunyai segala kelimpahan. Nanti di rumah dibaca ya Pak Bu ya. Yohanes pasal yang keberapa? Pasal ke-40. Yohanes pasal 40. Catat saja ayatnya 170. Anda cari sampai Yesus datang, gak ada itu barang. Ini pendeta khotbah jebak juga. Yohanes pasal 10 ayatnya ke-10. Itu dibaca. Nanti kita nyanyikan lagu ini. Betapa besar kasih Allah itu. Oke, nah kita lanjut lagi di ayat yang ke-7. Ke-6 lagi ya, ke-6 ya. Di situ dikatakan diselamatkan ayat ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kendati pun kita belum ke surga, tapi sudah punya tempat di surga. Maka waktu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, lebih baik aku pergi, supaya apa? Supaya aku menyediakan tempat bagi kamu. Kalau aku gak pergi, kamu juga gak ada tempat, kita sama-sama di bumi. Maka Tuhan membangkitkan kita dari kematian kekal oleh kematian Yesus. Menggantikan Bapak Ibu di atas kayu salib, dan matinya Yesus itu bukan ya, dia mati bukan untuk Anda dan saya. Jadi Yesus mati bukan untuk Anda dan saya, tapi dia mati sebagai Anda dan saya. Dia mati untuk dosa kita. Tepat itu, dia mati sebagai Anda dan saya, mati. Itulah kasih karunia. Kita gak merasakan disalib. Kita baru merasakan diselip aja kita sudah marahnya kayak apa? Dinyelip aja. Mobil dinyelip dikit langsung rambutnya berdiri semua. Bisnisnya disalip sedikit kita sudah marah. Harga dirinya disalip sedikit kita udah marah. Kita belum merasakan bagaimana di atas kayu salib, belum kan? Nah sebetulnya Bapak Ibu, ini saya sengaja tahu situ supaya kita terus melihat. Seharusnya Anda dan saya itu yang disalib entah kapan. Pada saat Anda dan kita mati. Tapi sebelum kita mati pun di kehidupan ini kita sudah bisa merasakan hukuman itu. Dalam banyak hal Bapak Ibu. Dan itu diambil oleh Sang Ilahi. Dan kemudian dia bangkit. Maka di situ dikatakan dia bangkit turut serta kita yang percaya juga bangkit menjadi manusia baru. Maka dari situlah ada istilah hidup baru dalam Kristus. Di gereja kita namanya New Life in Christ Program. Yang sering kita sebut NIP atau NIC. Nah nanti nih kita mau bikin NIC di pedalaman. Plus KKR 2 hari. Bapak Ibu yang mau ikut daftarkan diri ke Erna.
Kita butuh banyak tempat, butuh banyak hamba Tuhan ikut melayani. Karena ada 7 tempat sekaligus, dan ada KKR 2 kali. Dan juga kita butuh dana, karena akhirnya kita nggak sewa sound, kita mesti beli sound. Kemarin baru remuk rakyat, ya remuk jemaat sih, bukan rakyat. Baru ngomong-ngomong saya sudah dapat 200 juta untuk beli sound system. Padahal kita butuh kurang lebih kalau lengkap 400 jutaan. Bro Soekardi yang akan survei dulu ke sana. Karena dia departemen penghubung. Nah, nanti dia bukannya hubung antar gelapang, dia hubung juga yang punya kantong. Ada Pak Bowo nanti minta dukungan keamanan. Kok perlu? Ya karena di dunia. Ya kan? Di dunia. Kalau malaikat sudah pergi kok. Ya. Kalau Bapak Ibu tergerak hatinya pengen ambil bagian sound system, kita masih butuh kurang lebih 200 jutaan. Hubungin saya atau ke Yusa yang sedang mempersiapkan peralatannya. Kita beli aja supaya kita nggak sewa. Waktu kita di ladang sewa kurang lebih hampir 200 jutaan ya. Kurang lebih saya nggak gitu tahu sih. Sekali pakai, ini kalau kita beli 400 juta, kalau lengkap seperti itu bisa kita pakai banyak tempat. Karena habis ini nanti ada lagi di beberapa tempat. Untuk Kalimantan Barat dan untuk Kalimantan kita pergi dengan peralatan. Kalau untuk luar pulau kita enggak, cukup saya sendiri terbang. Biaya ringan. Mau ada pesawat, hotel, makan, selesai pulang. Ya, bisa 10 provinsi kita selesaikan. Kalau di Kalimantan Barat kita mesti pergi ya, karena kita bikin KKR. Nah, jadi kok ke situ larinya ya. Jadi itu yang dikatakan apa? Hidup di dalam Kristus. Ini perlu diberitakan Bapak Ibu. Sampailah kepada ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka itulah kalau kita nyanyi lagu, betapa besar kasih-Mu Allahku. Bukan sekedar indah kita nyanyi, tapi makna yang bekerja dalam sanubari yang dalam. Sehingga kita bisa meneteskan air mata, melihat berapa banyak di luar sana yang belum diselamatkan. Artinya keselamatan itu sudah ada di dalam kita. Kata keselamatan artinya kita sudah hidup. Udah punya tempat. Mati langsung ada tempatnya. Belum mati pun kita ada pembelaan dari atas. Apapun kamu kerja pasti ada pembelaan. Itu yang pertama. Kedua, bukan sekedar tempat, tapi penuh dengan kelimpahan. Artinya hidupnya dibedakan. Orang yang sudah NIC, maksudnya sudah hidup baru, new life, sudah hidup dalam Kristus, hidupnya dibedakan. Anak Allah kok. Bilang sama sampingnya, kamu anak Allah loh. Kamu anak Allah, bilang, ya bro, kamu anak Allah loh. Hidupnya dibedakan coy. Beda, anak Allah pasti beda. Setan gak berani dekat. Tapi yang datang apa? Berkat. Ya. Mungkin kalian tidak terlalu bisa membayangkan apakah anak Allah. Gak usah bilang anak Allah. Anak presiden aja dikejar-kejar kok. Ya Pak ya? Presiden mana? Maksud saya Presiden Bill Clinton. Kan dikejar-kejar kan? Maksudnya gini apa? Mau dijadikan pimpinan perusahaan. Mungkin ya, mungkin kan? Betul gak? Kalau jadi anak presiden lebih bernilai gak? Kalau saja saya bisa mati lahir kembali jadi anak Pak Jokowi, gua mau, gua daftar duluan. Betul. Siapa yang mau? Kalau bisa, seandainya kalau bisa, saya mau mati jadi anak Pak Jokowi, siapa yang mau? Ya bayar, barang. Ya iya aja toh. Ini nggak kampanye nih, ini lagi musim kampanye masalahnya. Karena gua liatin mantap juga jadi anak presiden, betul nggak? Tapi kasih tahu samping kiri, jadi anak Pak Jokowi nggak mungkin. Tapi jadi anak Allah sudah kepastian. Harusnya lebih bernilai coy.
Harusnya lebih bernilai. Tapi pertanyaannya yang kejar kita siapa? Penagih hutang, pajak, ya mungkin anaknya dihamilin, belum dinikahin, dikejar-kejar juga. Mungkin ya. Itu bukan anak Allah, itu belum hidup itu. Kalau belum hidup di dalam Tuhan, berarti tidak mengalami kasih karunia dengan kepastian belum diselamatkan. Walaupun sudah rohani di gereja, kalau doa lompat-lompat, tangan gemetar, bahasa roh bisa 1-2 jam. Halo? Saya seringkali berkata, ada yang gak setuju gak apa-apa. Orang yang berohani belum tentu beriman. Orang yang beriman pasti dia diselamatkan. Orang yang beriman. Karena Alkitab saya berkata bahwa keselamatan oleh iman. Bukan berohani. Tapi kalau oleh iman kita pasti rohani. Karena itu. Tugas Anda dan saya apa sekarang? Siapa yang sudah mengerti? Iman itu karena apa? Iman itu percaya, taat. Yang percaya, taat. Percaya melakukan itu berarti Anda sudah mendapatkan tiket. Menjadi orang yang hidup sebagai anak Allah. Kalau tanya, Bapak Ibu pasti selamat enggak? Pasti, saya sudah hidup kok. Hidup baru kok. Bagaimana? Saya percaya Yesus Tuhan. Saya taat melakukan hukum Tuhan. Selesai itu aja udah. Betul gak? Nah sekarang taatnya apa? Yang perlu Anda tahu kan? Mau tahu gak? Saya habiskan poin ini. Kita percaya yang harus kita taat apa? Kita lihat di dalam Alkitab. Filipi pasal yang kedua ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, udah mulai kata taat ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Orang yang sudah hidup kembali, DNA-nya ilahi sudah ada dalam tubuhnya. Artinya kita memang tidak terpikir mau melakukan pekerjaan Tuhan, tapi DNA kebenaran itu yang mendorong kita melakukan. Itulah tanda bahwa kita sudah lahir baru. Ada kesukaan. Kemarin maka satu bapak itu, aku tugaskan dia cari duit untuk beli sound system sih sebetulnya. Daripada kita sewa, saya bilang lebih baik kita beli aja. Cari sana cari sini, yang janji kayaknya belum siap katanya. Lalu dia nggak tahu dari mana, bilang aku baru dapat duit, akulah beri. Dia kasih 200 juta, langsung saya suruh bisa transfer dulu ke importirnya supaya kita bisa dapatkan sebagian dulu. Kenapa? Nyak tanya saya, kok dia berani? Bukan dia berani, karena ada DNA keilahian itu bekerja. Lalu nggak lama dia ngomong sama saya, baru saya buka dompet, rupanya Tuhan buka bank buat saya. Jadi dompet dengan bank besaran mana? Tanya sampingnya, dompet sama bank besaran mana? Anda mau dapat dompet atau mau dapat bank? Ya. Nyak bilang sama saya, enak ya kalau punya bank tinggal cetak duit. Bukan cetak duit dia tuh, nyimpan duit doang. Enak aja bank cetak duit. Karena di depan saya ada bank BI namanya. Oh sini tempat cetak duit. Bukan, itu cuma ngurus administrasi saya bilang. Ya, jadi memang kita tahu bahwa bank itu pasti simpannya duit, nggak mungkin simpannya paku kan. Kalau tuh ada paku juga buat hanya patek sama patek, sini kecil aja. Tapi tugas dari bank adalah simpan duit. Dan dia bilang sama saya, bagaikan dam yang jebol. Karena orang yang telah taat melakukan. Artinya apa? Taat mengerjakan apa? Keselamatan. Maka kadang-kadang para teolog begini, keselamatan itu gratis, nggak usah dikerjakan. Tanpa Anda kerja juga gratis. Betul.
Perusahaan penerbangan itu bukan milik kita. Penerbangannya juga bukan milik kita. Tapi kita perlu apa? Kita perlu kerjakan tiketnya. Jadi kasih karunia bukanlah Anda dan saya kerjaan, itu Allah. Tetapi keselamatan juga bukan kita, itu pemberian Allah. Hasil kerjaan Allah di atas kayu salib. Maka dikatakan begitu besar kasih Allah. Artinya pekerjaan yang sempurna Allah lakukan adalah Yesus naik ke atas kayu salib tanpa berbantah-bantah sampai dia mati, kemudian dikubur 3 hari, dia bangkit. Dan itulah kesempurnaan Allah di dalam manusia. Terkadang ada yang berkata, mungkinkah manusia bisa sempurna? Anda dan saya nggak mungkin sempurna. Kalau Anda dan saya bisa sempurna, lantaran ada satu manusia yang sempurna, setia sampai mati. Sehingga Anda dan saya disempurnakan. Maka itu dikatakan apa? Kasih karunia. Nah, Bapak Ibu kalau dengar kata kasih karunia, di dalamnya ada 3 hal. Pertama apa? Dibenarkan, dibenarkan. Dia mati dibenarkan bahwa Anda dan saya yang tadinya hidupnya udah gak benar, dibenarkan. Tanpa kita lakukan apa-apa, kita disebut orang benar. Yang kedua apa? Disucikan sebagai milik kepunyaan Tuhan. DNA-nya sudah tidak ada lagi celah. Dan yang ketiga, dimuliakan. Dikenakan kembali cincin, dikenakan baju, kemudian dipasang sepatu. Itulah dikatakan apa? Dibenarkan, diberi otoritas sebagai anak, diberi kuasa untuk mengeksekusi dan mengalami kekayaan Bapa yang disediakan bagi manusia yang percaya. Paham? Nah karena itu kita perlu kerjakan keselamatan itu. Pertanyaan saya, apa yang dikerjakan? Halo? Singkat saja, apa yang dikerjakan? Iman. Bilang, iman yang mesti dikerjakan. Iman tidak boleh. Lalu apa itu iman? Nah kesimpulannya, pemusik boleh ke atas. Kesimpulannya di sini saya kasih beberapa ayat. Saya bacakan saja. Nah kesimpulannya ada di ayat yang ke-10 dari pasal yang kedua sama Efesus. Di situ dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan apa? Baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini sekarang buatan Allah. Di dalam siapa? Yesus. Bukan dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Memang turunannya Adam dan Hawa. Tapi sudah selesai. Kita tidak lagi menanggung dosa. Tetapi ditanggung oleh Allah. Yesus Kristus. Sekarang Anda dan saya menjadi apa? Buatan Allah. Dalam bahasanya buatan Allah. Sebenarnya apa? Kita telah dilahirkan oleh Allah. Dan akhirnya apa? Roh Allah sudah ada di dalam kita. Dan roh itu mengerjakan perbuatan baik. Maka orang Kristen suka kutip ayat ini. Yang paling suka dibaca Roma 8 ayat 28. Supaya Anda dan saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan apa? Kebaikan. Tanya sampingnya, yang benar loh. Kebaikan Pak Bu, duduk kita bisa berbuat baik, pikir kita pikir baik, apapun yang kita lakukan sifatnya baik. Kata baik itu orang damai. Damai. Suami istri duduk jangan ribut. Bolehlah sekali-kali kalau kopinya memang agak kepahitan. Tapi jangan terus-terusan dong. Ya. Habis itu berdamai lagi. Ya kan? Jalan-jalan selesai kan? Oke? Jadi harus ada yang dikerjakan. Filipi pasal yang kedua ayat 14. Dibilang apa? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pak Bu,
Ibadah itu salah satu pekerjaan iman loh. Dengar khotbah juga salah satu pengajaran. Maka jangan bersungut-sungut. Wah nggak ngerti itu khotbahnya. Ya kalau nggak ngerti tanya aja, bisa juga sih pengkhotbahnya atau cepat ngomongnya atau terlalu jelimet ya. Tapi nggak usah kita ngegerutu. Tanya aja, Pak tadi ngomong apa? Supaya aku ngerti dapat berkat. Mengerti dapat 30, 60 dan 100. Tapi kalau udah nggak ngerti ngomel, minusnya 100. Halo, ngerti nggak? Jadi kita harus melakukan apa? Tanda keselamatan buat seseorang, dia aktif mengerjakan karena Tuhan yang mengerjakan di dalamnya. Pekerjaan itu adalah sejalan dengan perbuatan baik, yaitu iman. Datang gereja, baca kitab, doa, ikut ambil bagian di dalam pelayanan, ya. Kalau duduk saja gimana pastor? Boleh juga sih. Kalau semua melayani kan bingung juga kan? Kita bilang kalau kita berkumpul ada yang melayani di depan, ada yang di belakang. Yang di depan melayani kayak ini nih. Brojo lagi. Bro ini, anaknya Sukardi, ya kan? Dia lahir di gereja, bukan maksudnya sejak dia bergereja. Lahir gereja repot lagi. Ya. Dia lahir maka namanya Ripen, ya kan? Ripen itu apa? Kaya, bertobat. Lahirnya langsung bertobat ya. Dosa apa kamu? Tapi nggak apa-apa. Memang kalau dia harus bertobat katanya. Dia melayani. Dari kecil dia belajar musik, semua musik dia bisa main. Ya, yang agak menonjol ini. Dulu bisa main yang gesek-gesek juga ya. Bukan biola. Oh enggak. Oh drum ya. Ini. Nah, dia mainkan bass. Anda dengar enak nggak? Enak kan? Ini barang dibeli sama siapa? Anda yang beli. Anda kerjakan kebaikan beli, ya kan? Apa yang Anda sumbangkan dibeli alat ini. Ya lebih enak didengar pasti lebih mahal kan? Betul nggak? Jangan nanti dia, gue kasih duit dibeli barang mahal-mahal lagi. Itu bersungut-sungut namanya. Bilang samping kiri kan, Babe nggak ngomong kamu. Terhadap orang ini suka-suka aku dengar juga sih. Banyak ngegerutu. Nah, saya kasih contoh mereka-mereka ini semua yang melayani. Karena mereka menyerahkan diri melayani. Tetapi kita yang tidak ambil bagian di atas, bagian apa? Doa, ya, mengembalikan apa yang menjadi kewajiban Anda mengembalikan. Itulah tanda keselamatan. Artinya kita sudah hidup sebagai anak Allah. Hidup dibedakan, berkat mengejar kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.